Wanna come with me? Tahun 80-an hingga tahun 90-an merupakan tahun yang sangat produktif untuk Honda. Mereka membuka pangsa pasar sendiri, kemudian membuat ratusan jenis mobil terbaik, yang beberapa di antaranya menjadi mobil ikonik yang dikenang sampai sekarang. Salah satunya adalah Honda NSX. Pada awal tahun 80-an, pasar mobil di Jepang didominasi oleh sports car 2 pintu dan juga luxury saloon. Waktu itu, tak ada satupun pabrikan Jepang yang berani menantang kedikdayaan Porsche, Lamborghini, maupun Ferrari dengan membuat mobil dengan performa kelas wahid melebihi sport car yang sudah ada di pasaran. Ya, tidak ada. Sebelum Honda mengambil langkah berani dengan memulai pengembangan konsep mobil sports car eksotis pertama di Jepang dengan nama Project Honda HPX. Mobil itu didesain untuk menggendong mesin 2000 cc dan memiliki layout midshift atau mesin di tengah dan penggerak di roda belakang. Selain karena alasan tersebut, sebenarnya pada saat itu Honda merasa bosan setelah mereka memproduksi banyak sekali mobil berpenggerak roda depan. Mereka ingin mencapai sesuatu yang baru, dengan menciptakan mobil dengan layout mesin tengah dan berpenggerak roda belakang layaknya supercar buatan Maranello, yaitu Ferrari. Untuk memuluskan langkah tersebut, Honda menggandeng studio Pininfarina yang dikenal sebagai desainer mobil Ferrari Testarossa dan F40 untuk mendesain konsep mobil Honda HPX tersebut yang dimana punya desain yang sangat aerodinamis dan futuristik. Project Honda HPX ini merupakan fondasi besar untuk pengembangan mobil NSX selanjutnya, yang dimana hal itu dimulai Honda di musim gugur tahun 1985. Karena di sisi lain, mereka juga butuh kehadiran mobil itu untuk melakukan penetrasi di pasar mobil Amerika. Project ini diberi nama NSX, yaitu singkatan dari New Sport Experimental. Sekali lagi, Honda menunjuk studio Pininfarina sebagai desainer untuk mendesain mobil tersebut. Inspirasi desain diambil dari pesawat jet F-16 hingga terciptalah sketch seperti berikut ini. Honda mengkonsep mobil NSX ini berbeda dengan mobil sports car yang lain. Mereka ingin mobil ini garang pada saat digunakan untuk track day di weekend dan tetap nyaman untuk dibawa pergi ke swalayan di weekday. Dengan konsep seperti itu, Honda memilih untuk mengambil basis mesin V6 dari mobil flagship mereka, yaitu Honda Legend. Mesin tersebut dituning lagi dengan kontrot berbahan titanium yang lebih ringan. Dengan kontrot yang lebih ringan tersebut, membuat mesin mampu berputar lebih tinggi dengan durability yang sama dengan kontrot berbahan besi. Dan juga, Honda menyematkan teknologi VTEC yang waktu itu masih sangat baru. Mesin ini adalah mesin kedua yang menggunakan VTEC setelah mesin B16A yang digunakan oleh Honda Civic Nova SIR. Teknologi lain yang disematkan dalam mesin tersebut adalah Variable Volume Induction System atau VVIS, di mana sistem VVIS ini menggunakan dua saluran intake yang dikontrol dengan katup yang terbuka dan tertutup di RPM tertentu untuk meningkatkan efisiensi mesin. Mesin ini terlahir dengan nama C30A. Karena banyak material eksotis dan mahal yang digunakan pada mesin tersebut, Honda membuat mesin tersebut khusus untuk Honda NSX saja. Untuk masalah sasis dan bodi juga gak kalah gokil. Mobil ini menggunakan sasis monokok dengan bahan full aluminium untuk memangkas bobot hingga 200 kg tetapi tetap kuat. Prototipe pertama diselesaikan pada pertengahan tahun 1986. Honda melakukan berbagai tes di Suzuka untuk mengetes segala aspek dari mobil tersebut, mulai dari rigiditas, performa, dan juga memahami lebih jauh karakter mobil dengan bahan aluminium yang masih baru pada saat itu. Kemudian, hasilnya dievaluasi lagi oleh Honda sehingga muncullah prototipe kedua. Prototipe kedua tersebut dites secara intensif oleh pembalap legendaris Jepang, Motoharu Kurosawa, atau kerap disapa Gun-san, di sirkuit Suzuka dan Nürburgring. Selain itu, pembalap legendaris F1, Ayrton Senna, juga berperan penting dalam memberikan input untuk setelan kaki-kaki dari mobil NSX ini. NSX pertama kali muncul di hadapan publik pada gelaran Chicago Auto Show pada bulan Februari tahun 1989 dan di Tokyo Motor Show pada bulan Oktober tahun 1989. Honda NSX generasi pertama dirilis tahun 1990 di Jepang dengan kode sasis NA1 dan disusul rilis di Amerika dan Hong Kong pada tahun 1991 di bawah brand Acura yang masih dimiliki oleh Honda. Mobil ini sangat eksklusif dan menjadi salah satu mobil flagshipnya Honda. Gimana enggak?
Mobil NSX merupakan mobil produksi massal pertama yang memakai aluminium sebagai bahan baku sasis dan bodinya. Kemudian dibekali juga dengan rem ABS 4 channel, kontrol titanium, electronic power steering, dan electronic throttle control. Dan juga, Honda menyiapkan plan khusus di Tochigi hanya untuk perakitan mobil ini. Dan untuk proses perakitannya, dikerjakan oleh 200 pekerja terbaik Honda yang dipilih secara khusus dengan minimal masa kerja selama 10 tahun di plan Honda. Ada varian NSX yang lebih gila lagi, yaitu NSX R, di mana mobil tersebut adalah versi NSX yang lebih track oriented, di mana bobot spakeng dikurangi, dan juga rigiditas sasis diperbaiki dengan berbagai cara. NSX R sangat terbatas dan hanya diproduksi selama 3 tahun, yaitu mulai tahun 1992 hingga tahun 1995. Untuk varian lainnya ada NSX T yang merupakan versi targa dari NSX yang atapnya bisa dilepas pasang. Dan juga ada NSX S dan NSX S0 yang merupakan varian NSX yang lebih track oriented tapi masih dapat digunakan di jalanan. Versi ini memiliki mesin 3,2 liter, lebih besar dari NSX biasa, dan dapat memuntahkan tenaga hingga 290 horsepower. Mesin ini memiliki kode C32B. Pada tahun 2002, Honda melakukan facelift pada produk NSX-nya, yang sudah terlihat berumur. Versi facelift ini memiliki kode sasis NA2. Perubahan yang dilakukan oleh Honda adalah perubahan minor, seperti lampu pop-up yang diganti dengan lampu model fix, juga perubahan setelan suspensi dan ukuran ban belakang yang dilebarkan. Honda juga mengeluarkan varian NSX R untuk model facelift ini dengan berfokus pada peningkatan performa. Banyak bagian bodi yang di-replace menggunakan material carbon fiber, kemudian penggantian spoiler belakang dengan ukuran yang lebih besar, dan penambahan saluran udara di bagian hood mobil. Namun sayang, pada tahun 2005, mobil ini harus disuntik mati karena penjualan yang terus menurun. Pada tahun 2007, CEO Honda Amerika, Tetsuo Iwamura, memberikan angin segar dengan mengonfirmasi bahwa Honda sedang mempersiapkan supercar baru dengan mesin V10 dan akan dipamerkan pada tahun 2010. Mobil tersebut akan berbasis mobil Acura ASCC yang dipamerkan tahun 2007 di North America Auto Show. Namun sayang, pada tahun 2008, pengembangan mobil supercar baru Honda tersebut dihentikan karena efek dari krisis ekonomi yang melanda tahun 2008 sampai dengan 2009. Pada akhirnya, mobil tersebut tak pernah diproduksi massal. Pada bulan Desember tahun 2011, Acura mengumumkan bahwa mereka akan menunjukkan konsep mobil baru mereka pada tahun 2012 di North America Auto Show. Yang dimana pada gelaran tersebut, Acura menunjukkan konsep mobil NSX generasi terbaru. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang berpenggerak roda belakang, mobil NSX terbaru ini berpenggerak 4 roda alias all-wheel drive. Tetapi untuk layout mesin masih sama, yaitu mesin V6 yang ditempatkan di bagian tengah, tapi dengan penambahan motor listrik. Ya, mobil ini merupakan mobil hybrid. Honda mengklaim mobil tersebut akan mampu mengimbangi laju mobil rival yang bermesin V8. 3 tahun setelah mobil konsep tersebut dipamerkan, tepatnya di tahun 2015, Acura sekali lagi men-spill mobil NSX generasi terbaru yang merupakan versi produksi massal. Mobil itu dibanderol dengan harga 156.000 US dollar untuk trim terendahnya dan 205.000 US dollar untuk trim tertingginya. Atau kalau dikonversikan ke rupiah jadi sekitar 1,9 miliar rupiah sampai 2,5 miliar rupiah. Sama seperti mobil konsepnya, mobil NSX generasi kedua ini merupakan mobil hybrid yang ditenagai oleh mesin V6 twin turbo 3500 cc dan dikombinasikan dengan 3 motor elektrik yang secara total dapat menyemburkan tenaga hingga 573 horsepower dan menembus hingga kecepatan 300 km per jam. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang dirakit di Jepang, NSX generasi terbaru ini dirakit di Amerika, tepatnya di salah satu plant milik Honda di Ohio. Honda NSX generasi kedua menghiasi jalanan pada tahun 2016 sampai tahun 2022 sebelum akhirnya disuntik mati karena performa penjualan yang kurang baik. Sejatinya, NSX merupakan sebuah mahakarya yang beberapa langkah di depan mobil-mobil pesaingnya. Namun, ketika kita bicara sebuah mobil produksi massal, indikator berhasil atau tidaknya mobil adalah angka penjualan. NSX memang sebuah mahakarya, not bad. Tapi legasi mobil NSX harus ternodai dengan angka penjualan yang tidak sememukau teknologi yang dibawa pada mobil itu. Dan pada akhirnya, kejayaan itu harus berakhir lebih cepat dengan ditutupnya line produksi NSX di plant Honda.